Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kawasan tempat tinggal Ade, kita bergabung dengan reporter Andika Perdana dan juru kamera Manai Sobirin di Kalideres, Jakarta Barat. Andika, bagaimana suasana rumah Ade pasca ditetapkannya sebagai tersangka yang juga kemudian dijadikan markas geng Well Takos ini? Suasana di rumah tersangka berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kondisi kini relatif sepi dan tidak ada lagi warga yang sekedar menonton atau melihat-lihat rumah tersangka yang ada di kawasan ini. Namun menjadi perhatian di sini bahwa kejadian yang kemarin terjadi, pembunuhan kepada anak berusia 9 tahun dengan inisial PNF ini menjadi pelajaran tersendiri bagi warga di sini, dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian termasuk dari Polda Metro Jaya ditemukan beberapa alat bukti cukup termasuk kardus yang telah diamankan dengan penetapan tersangka juga terhadap Agus yang telah ditahan juga oleh kepolisian. Dari gelar perkara yang dilakukan, dari penetapan sebagai tersangka, polisi juga masih mendalami kemungkinan lain apakah ada pihak lain ataupun orang lain yang terlibat yang mungkin diduga juga tergabung dalam geng Well Takos yang bermarkas yang ada juga di kawasan ini, seperti yang kemarin disebutkan dan telah dipantau oleh tim Berita 1 TV. Markas dari geng ini biasa digunakan menurut warga di sini untuk kegiatan sekedar berkumpul-kumpul, mulai dari anak SD, SMP hingga anak ABG yang melakukan kegiatan utamanya kegiatan negatif, bahkan hingga melakukan kegiatan menggunakan narkotika ataupun narkoba. Ini menjadi perhatian khusus warga di sini setelah kemarin sempat juga dilakukan kunjungan oleh KPAI termasuk oleh psikolog Kak Seto dan beberapa pihak lain yang memberikan perhatiannya khusus terhadap pembunuhan terhadap PNF 9 tahun. Carlos. Andika, belajar dari kasus PNF ini, bagaimana kemudian harapan orang tua terhadap perlindungan anak di kawasan tempat Anda berada saat ini? Ya, utamanya dari dalam internal rumah warga ataupun individu yang bertempat tinggal di sini menjadi pelajaran tersendiri. Mereka memberikan perhatian khusus sejak terjadinya pembunuhan terhadap PNF 9 tahun ini. Dan tadi kami sempat berbincang dengan warga yang ada di sini. Mereka menyampaikan harapan-harapan mereka agar kasus serupa tidak terulang lagi. Ini memerlukan perhatian khusus termasuk dari pemerintah Provinsi Jakarta maupun pemerintah pusat, termasuk juga dari orang tua sendiri mengenai seperti apa perlunya perhatian terhadap anak-anak. Kini kita sudah bersama dengan salah satu warga yang di sini. Halo Ibu, selamat siang. Ini lagi sibuk mau masak nih, ngumpulin bahan Ibu ya. Kita boleh sedikit ngobrol Ibu. Tadi kita juga sedikit ngobrol. Ibu kan punya anak juga Ibu ya. Untuk perhatian sama anak Ibu, perhatiannya apa aja bentuknya Ibu ya? Ya. Itu aja suruh ibadah banyak. Ibadah gimana Bu? Sholat weh, harus sholat. Kalau Ibu untuk suruh sholat, sayang sama mbah gitu. Oke. Berarti yang pertama perlu pendidikan melalui ibadah, sholat, dan termasuk juga itu terus sayang sama mbah. Perlu sama mbah gitu. Kalau sehari-hari misalkan perhatiannya dalam bentuk apa aja untuk anak sih Bu? Mungkin ngingetin makan atau apa gitu? Ibu pagi-pagi anak kerja ini apa ibu emam sambil disuapin. Suapin? Enggak dibeliin. Sampai segitunya tuh Bu ya? Sampai setiap SMA. pagi disuapin ya? 3 SMA. 3 SMA ya? Kita juga kalau untuk masalah kayak gini yang kemarin terjadi itu diharapkan nggak terulang lagi Bu ya? Iya. Jadi harus perhatian dari orang tua. Iya. Makasih banyak Ibu waktunya. Mau disuapin dan nggak mau makan. Jadi disuapin. Oke Ibu, makasih waktunya Ibu. Iya. Lanjutin lagi masaknya. Terima kasih. Iya, motor nuwun Ibu. Selain tadi disampaikan beberapa pendapat dari warga yang menjadi perhatian secara luas skala nasional bahwa perhatian kepada anak-anak ini diperlukan juga, terutama dari orang tua sendiri dan termasuk dari pemerintah yang menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya memerhatikan anak dan upaya-upaya pendidikan yang penting bagi anak-anak. Carlos. Baik, terima kasih informasinya Andika. Dan pemirsa, itu reporter Andika Perdana dan juru kamera Manai Sobirin melaporkan langsung dari Kalideres, Jakarta Barat.